Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Nurzakin. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Perdagangan Internasional. Adapun tujuan pembelajarannya, diharapkan siswa kelas 9 SMP di semester 2 mampu memahami dan juga mengidentifikasi pada materi perdagangan internasional secara komprehensif. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah mengenai pengertian perdagangan internasional, 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, 3. Manfaat perdagangan internasional, dan yang terakhir, hambatan perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Perdagangan antar negara terdapat barang-barang keluar dan masuk dari suatu negara ke negara lain. Artinya negara yang kelebihan barang akan mengirimkan barangnya ke negara lain. Bahasan berikutnya mengenai aspek-aspek perdagangan internasional. 1. Kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. 2. Pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. 3. Mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. 4. Dikenai pajak atau bea masuk. 5. Biaya angkut lebih mahal. 6. Kualitas barang harus mengikuti standar internasional. 7. Peraturan perundang-undangan berbeda atau menggunakan hukum internasional. Pembahasan selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Misalnya Arab Saudi tidak mampu menghasilkan sayur mayur, maka mereka mengimpor dari negara di kawasan Asia yang dapat menghasilkan sayur mayur. Indonesia memiliki peluang untuk menjual hasil dari hutan ke negara lain. Oleh karena itu, Indonesia mampu menghasilkan barang tersebut yang didukung oleh ketersediaan sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. 3. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghemat biaya produksi, jumlah barang, dan kualitas barang. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik dari Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Demikian juga keramik Cina menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain. Kemudian yang nomor 5, perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu perbedaan harga, perbedaan barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Bahasan yang selanjutnya adalah mengenai manfaat perdagangan internasional. 1. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. 2. Setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus, yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. 3. Penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga yang murah. 4. Mendorong kegiatan produksi. Setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan terpenuhi. 5. Setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. 6. Kegiatan produksi dapat meningkatkan hasil, sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. 7. Pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. 8. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barangnya. 9. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Bahasan yang berikutnya mengenai hambatan perdagangan internasional. Di samping manfaat yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional menyangkut harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri, bea masuk yang tinggi,
adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan, dumping, pertentangan politik, dan peperangan. Kemudian, pembahasan terakhir mengenai kebijakan pencegahan hambatan perdagangan internasional. Yang pertama ada proteksi kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Misalnya pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina, agar harga kain tersebut menjadi mahal sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. Yang kedua mengenai kuota, merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dengan kebijakan kuota, barang impor tertentu dibatasi dalam jumlah dan volumenya. Contoh Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia, karena Amerika juga memproduksi tekstil. Yang ketiga ada tarif. Kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor, kebijakan tarif ini dengan tujuan dapat meningkatkan devisa negara, juga dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri. Dan yang terakhir, politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Sekian presentasi dari saya, terima kasih semuanya.